Terima kasih kepada Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zulkarnain Adnani MA. Selanjutnya kami persilahkan kepada narasumber kedua, yaitu Al-Mukarram Profesor Dr. Adi Fadli MA. Kami persilahkan. Pak Lesbumi, tidak ada break-breaknya ini dulu? Maksudnya biasanya ada musik-musik gitu. Bega belum. Gimana adik-adik, lanjut apa break dulu? Lanjut, ya lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Salam dari Datuk Bagu. Semalam kita ke sana, matur beliau kurang sehat. Sudah sampaikan acara ini. Salam untuk kita semua dan mohon doa untuk beliau sehat selalu beserta Umi, beserta kita semua. Lana walahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, yang terhormat Tuan Guru Zulkarnain, guru saya, toladan saya. Tuan Guru Khalisus Sabri, sahibul bait, sahibul ma'had. Sini beliau sudah membukakan saya banyak jalan untuk meneliti Tuan Guru Bengkel. Beliau sebagai cucu. Kemudian ada perangkat desa, ada kades, ada BPD dan teman-teman. Di sini ada ketua panitianya nih, Hafizin MPD beserta jajarannya nih, para penulis saja ini, ketua MA nih yang rokoknya. Ada Pak Dr. Majas juga ini ada hadir dengan gondrongnya yang tetap gitu ya, luar biasa, tapi tidak terlihat ini. Kemudian ada Lesbumi, Pak Fahmi, alhamdulillah yang selalu tekun bersama kita. Tokoh masyarakat di sini, adik-adik semua, sama-sama kita menuntut ilmu di sini. Alhamdulillah. Di sini temanya genealogi ya, genealogi. Ya, tadi disebutkan sanad ya. Saya melanjutkan cerita dari Tuan Guru Zul saja. Bercerita ini direkam ya, direkam apa ini? Direkam ya. Direkam biar nanti ditulis ya, dinarasikan. Ini merupakan sumber primer beliau. Tuan Guru Zul itu adalah sumber primer kita. Kalau seumuran beliau sudah banyak lupa, itu yang tua dari beliau itu tambah banyak lupanya gitu. Namun selaku telang gitu kan, selaku wafat itu siapa yang kita akan tanya, susah kita. Jadi ingat ini, jadi dicatat ini, jangan sampai hilang. Catatannya itu jangan sampai lompat-lompat juga yang tadi, ceritanya yang tadi, maksudnya ini detail ini, namanya ini ditulis itu lengkap gitu. Kalau belum lengkap sejarahnya ditelusuri, itu cara melacak, itu cara melacaknya. Jangan loncat, oh enggak tahu saya, udah loncat saja gitu, enggak bisa seperti itu. Ya adik-adik, Tuan Guru Bengkel ini saya menulis disertasi ini itu mulai tahun 2003 ya, proposalnya 2003. Saya tidak pernah terbayang. Saya cuma matur ke Tuan Guru Bagu, izin Syekhana, saya ingin menulis tentang Tuan Guru Bengkel. Ya, itu saja. Pernah. Oh iya,
Saya juga buta tentang Tuan Guru Bengkel, maksudnya siapa beliau dan bagaimana dan segala macam itu. Saya cuma bermodalkan ada hasil penelitian Tuan Guru Soemun itu, Tuan Guru Soemun itu, pemikiran akhlak Tuan Guru Bengkel dengan Al-Ghazali, beliau bandingkan gitu. Kitab Bidayatul Hidayah dengan Bidul Hidayah Al-Ghazalinya. Jadi kitab Cempaka Mulia kayak apa itu beliau sandingkan seperti itu. Jadi itu dasarnya awalnya. Kemudian berapa tahun kemudian ada skripsi saudara Zamroni ya, Zahroni ya, skripsinya tentang dakwah beliau ya. Alhamdulillah, jadi muncul karya ilmiah. Itu juga rujukan saya seperti itu. Jadi sangat minim sekali. Jadi ketika dulu saya ditanya proposal, itu Profesor Dr. Mahasin namanya. Beliau adalah profesor yang ahli budaya ya, ahli peradaban Islam. Dia nanyanya itu cuma nanya sederhana saja ya. Masih saya cuma belum tahu siapa istri beliau dan berapa, nanya berapa istrinya gitu. Itu aja disebut. Ketika ditanya itu saya cuma satu Syekh, saya bilang satu Prof ya. Belum tahu kan. Mengapa? Karena biasanya kalau Lombok banyak, kalau Tuan Guru itu banyak apa namanya istrinya. Ya karena belum tahu, belum meneliti satu tahunnya. Tapi setelah meneliti banyak 12. Tapi bukan jumlahnya yang 12, tapi tetap 4, ada yang 3 seperti itu. Itu luar biasa. Maksud saya adalah temuan itu yang membuat kita apa namanya maju menelitinya itu. Dan penelitian ini sebenarnya udah 3 tahun. Tahun 2006 selesai. Tahun 2006 selesai, 3 tahun meneliti. Lama. Itu Guru Zul bersama Paman Sesbehaki Syakbani itu yang selalu menemani saya. Ini sama Herman, ini ada Herman, ada ini Agus, siapa yang selalu keliling. Ya hujan-hujan pakai motor segala macam, cari semua kitabnya berapa, kitabnya saja tidak tahu berapa, cuma apa yang disebut oleh Tuan Guru Soemun saja berapa, mungkin ada 5 disebut seperti itu luar biasa. Maksud saya adalah sepanjang penelitian itu dengan jerih payah dan segala macam, saya ingin menceritakan itu semua, nostalgia lah, maksudnya biar adik-adik itu berpikir, maksudnya gimana ini meneruskan persoalan, meneruskan perjuangan dari Tuan Guru Bengkel. Ternyata pada akhir cerita saya baru sampai pada 17 karya kitabnya yang baru terdengar, tapi yang baru saya dapatkan itu 15 dan kebanyakan dari beliau ini, Tuan Guru Zul. Tuan Guru Zul dapatkan kitab itu yang asli ini, aslinya itu dari banyak santri beliau, murid beliau dan keluarga dan segala macam. Saya izin memfotokopinya, saya izin memfotokopi ke apa namanya, beliau izin ke siang punya, kemudian saya pinjam izin fotokopi, kemudian itu yang kita di Mas Bage itu ada Tuan Guru Zen, bapaknya dari Sesbehaki, Tuan Guru Zen. Ada Tuan Guru Asy'ari. Tuan Guru Asy'ari ini adalah termasuk katib dari atau sekretaris dari Tuan Guru Bengkel juga. Itu ada beberapa memang karya beliau, tapi juga merupakan karya Tuan Guru Saleh gitu, seperti itu. Nah, itu pun kita menemui anaknya siapa namanya yang jadi dewan itu waktu itu, insinyur dewan. Kita diterima sungguh sangat luar biasa
dihadirkan kitab-kitabnya, dihadirkan manuskripnya segala macam atas izin beliau. Ya Allah, luar biasa sekali. Kemudian di Tuan Guru Zen Mas Bage itulah tempat saya temukan yang saya pernah katakan cerita di sana dulu. Kitab yang pertama beliau tulis itu Luqtatul Jauharah fi Bayanil Bina. Itu yang ditulis pertama tahun 30-an itu. Tahun 30-an. Jadi tahun 30 sudah menulis kitab. Tahun 30. Dan itu tentang tasawuf, tapi tentang enggak, itu ada. Kalau kitab ilmu mantik itu ada, ilmu mantik ada, tapi ilmu mantik itu belum ketemu. Ada 2 kitab yang belum ketemu, ilmu mantik namanya, sampai sekarang belum ketemu. Itu ada ketemu tapi bukan karya beliau, karya yang lainnya, Tuan Guru yang lainnya. Kemudian yang dari Jawa. Kemudian ada namanya Permaiduri. Permaiduri ini kitab akhlak. Permaiduri ini, catatan ini saya temukan di catatan hariannya Tuan Guru Bagu. Catatan hariannya saya dikasih catatan hariannya, ada tertulis di sana kitab Jamuan Tersaji tentang manasik haji ada. Kemudian ditulis itu Cempaka Mulia, perhiasan manusia. Kemudian ada di bawahnya itu Permaiduri. Nah, Permaiduri ini Tuan Guru Bagu pernah punya dia, tapi di mana itu atau siapa yang minjem itu tidak tahu sampai sekarang. Sampai beliau pindahkan kitabnya saja belum ketemu itu. Sampai kemarin pindah ke Nusa, minta untuk dicari kembali belum ketemu. Kitabnya namanya Permaiduri, tentang akhlak juga. Itu bagus-bagus namanya. Kalau kita ini susah sekali cari judul itu, susah sekali cari judul. Mirip Intan Berlian, ya mirip-mirip semua. Cempaka Mulia, Intan Berlian, semua tentang akhlak. Tapi ini sampai sekarang belum ketemu. Itu yang sangat susah dilacak ya. Jadi karya beliau yang sekarang ada itu merupakan suguhan yang luar biasa sebenarnya. Tinggal kita nikmati, kita baca, kemudian kita mengambil manfaatnya. Kemudian ada tadi tulisan Tuan Guru Umar Kelayu, Manzarul Amrat itu. Beliau sebagai musahih atau editor ya, Tuan Guru Bengkal. Nah, cerita beliau itu yang setengah kemudian disempurnakan. Kitabnya gurunya itu sungguh sangat luar biasa, dan di sanalah saya temukan muqaddimah, dan muqaddimahnya itu saya temukan di manuskrip di Haji Said sama Pak Bayhaqi, sama beliau juga datang. Kemudian masih Hajah Sakinatul Qalbi waktu itu memberikan seluruh pokoknya gerobaknya itu bawa dah lapuk maksudnya saya enggak juga pokoknya sudah bawa dah semuanya. Itu satu-satu itu manuskrip yang utuh kita dapatkan di sana. Itu Jamuan Tersaji pada manasik haji. Itu pernah disebut oleh Ustaz Haramain ya, Tuan Guru Halis yang di sana itu di barat ya, Haramain, Ustaz Haramain, Katib ketiga, sekretaris ketiga. Saya pernah ke sana, ada kitab namanya Jamuan Tersaji manasik haji. Awam sekali kok. Jamuan Tersaji pada manasik haji, kan enak sekali ya anaknya. Di mana entah kapan. Nah, setelah sowan ke Umi almarhumah Hajah Sakinatul Qalbi, dikasih semuanya, dapatlah itu kitab. Ya Allah ya Rabbi, luar biasa. Itu kayak anugerah dapat kitab itu.
Kalau itu kitab itu masih asli, masih ada di rumah, masih ada. Seluruh manuskrip itu udah saya kasih, bawa dah. Oleh Tuan Guru Zul, Bapak Hakim segala, udah bawa dah kamu sana. Kamu dah yang amankan semuanya. Di sanalah banyak tertulis tentang yang tadi itu, cerita Haji Mansur syahidnya itu. Di sana itu ada manuskrip banyak, mas, tentang Soekarno datang, tentang Hatta datang, semua di sana. Tentang jin-jin itu di sana semua. Ya Allah, ya Rabbi, semua di sana. Satu-satu dia lihat, mana dibaca seperti itu untuk cari. Tapi memang benar seperti tadi yang dikatakan oleh Tuan Guru Zul, bahwasanya mati syahidnya Haji Mansur itu berdasarkan kronologi jelas tertulis. Biasanya pakai ada memang kertas besar seperti polio itu, tulis di sana. Udah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian terus kronologinya, kemudian di bawahnya ada beliau langsung itu 3 orang yang saksi itu, saksi mata yang pelakunya itu langsung benar memang, kemudian ada tanda tangan benar. Jadi peristiwa itu langsung ditasih, benar-benar dicek kebenarannya itu oleh Tuan Guru Bengkel, baru memberikan fatwa. Jadi bukan hanya sekedar dengar saja, enggak, langsung dipanggil kebenarannya, mana dia bercerita sendiri, ditulis oleh katibnya, sekretarisnya, kemudian tanda tangan. Atau biasanya ada pengesahan dari ke desa, cap stempel, top gitu. Biasanya ada stempel. Itu luar biasa, luar biasa. Baru setelah itu diputuskan, ini loh anuknya, apa namanya, fatwanya, hasil dari fatwa itu. Jadi benar-benar, jadi tidak asal memberikan fatwa. Jadi yang paling banyak manuskrip yang saya dapatkan adalah dari Hajjah Sakinatul Qalbi ini, karena beliau adalah nazir. Terlepas dari pertentangan atau perselisihan yang dulu, enggak, secerahlah, itu masa lalu. Tapi ini yang adanya, dan itu adalah sampai sekarang ada di saya, tentang jin-jin Renjani Muhammad Ridwan namanya, itu ditulis. Kemudian banyak tentang cerita Tuan Guru Faisal, tentang cerita Sorong Serah dan segala macam itu. Cerita buku tentang Soekarno itu ada khusus hafazah namanya, hafazah, tukang gambarnya, iya, hafazah namanya, tukang gambar kedatangan Soekarno itu ada, tulis lengkap. Sudah saya fotokan, sudah saya PDF-kan untuk biar. Tapi perlu memang, kita kan di sini belum punya memang tempat penyimpanan atau museum atau apa, itu susah seperti itu. Tapi masih ada seperti itu, masih saya simpan. Tentang kedatangan Hatta juga dari manuskrip itu. Tentang kedatangan Soekarno 2 kali itu di manuskrip itu juga. Jadi bukan asal ngomong Soekarno datang 2 kali, bukan gitu loh. Jadi ditulis di sana ada beberapa karomah dari Tuan Guru Bengkel, ditulis beberapa itu. Salah satunya yang kurunganan itu di perempatan, kurungan api itu jatuh di sana. Kemudian ada hujan madu. Kemudian kedatangan Soekarno kedua kali datang, tahun 50 sampai tahun 55 kedatangan. Ada tertulis seperti itu. Jadi kan valid data kita, jelas data kita itu. Jadi bukan asal ngomong gitu, asal ngomong. Nah, itu harta yang tak ternilai seperti itu. Di samping juga banyak, dari dulu pernah ke Pak Haji Ghazali ya, almarhum, juga pernah ke sana, dapat beberapa kitab, saya juga fotokopi dari beliau juga seperti itu. Sampai kita pergi ke Mas Bagi bersama beliau ke Pringgesele, namanya muridnya yang tua itu Tuan Guru Jamiluddin ya, Tuan Guru Jamiluddin.
tarekat beliau itu memang diberikan tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ya salah beliau itu. Kemudian tapi beliau itu sama mempunyai ilmu batin, maksudnya ilmu luar yang di samping tarekat yang amalkan ya banyak, seperti dukun beliau itu datang masyarakat hilang sampin, datang oleh dait namanya selapu jadi hafal gitu. Tuan Guru Jamil di Masbagi ada Tuan Guru Padli Makmunnya almarhum, sudah almarhum tua udah semua almarhum. Kemarin terakhir yang wafat Tuan Guru Kadir ya, Abdul Qadir ada masih hidup, yang paling terakhir ya, yang sama Tuan Guru Bagu ya, kakak kelasnya. Benar masih ya, itu masih tersisa satu. Jadi beberapa murid yang saya temukan itu almarhum. Ada Ustaz Sahyun namanya. Ustaz Sahyun ini adalah katib juga, sekretaris dari Tuan Guru Bengkel, murid dari Tuan Guru Asy'ari mewakili Tuan Guru Asy'ari untuk menulis beberapa kitab. Saya diberikan, lupa saya nama kitabnya itu. Ada kitab itu, Jalan Kemenangan. Jalan Kemenangan pada Taubat yang Sebenar. Itu kitab yang saya temukan di Danger itu, di Danger. Kemudian beliau nitip salam waktu itu ke Hajjah Zainab Hidayah. Kemudian saya sampaikan salamnya, kita sampaikan. Ya, saya kenal beliau. Saya kenal. Terakhir Guru Sahyun berangkat haji ke Sahyun yang terakhir. Setelah itu wafat beliau. Habis sudah. Amak Haromaya wafat beliau. Habis sudah. Ya Allah, tidak ada lagi. Siapa yang tersisa? Kita yang tersisa. Kita yang tersisa ini. Maksud saya adalah banyak hal-hal yang belum kita ketahui. Itu yang perlu kita gali. Jangan hanya kita bangga hanya dengan temuan saya saja yang sampai 17 kitab, enggak nengkah, jangan. Tapi banyak yang lainnya mana? Itu yang perlu kita kaji. Mana yang lain, mana yang segala macamnya, itu yang kita ungkap, yang kita sebarkan, yang kita kaji untuk menjadi giroh kita. Ini Bengkel ini banyak sekali. Sampai sekarang mohon maaf misalkan ya, istri beliau yang terakhir kan Hajjah Aminah yang terakhir. Yang pertama namanya Hajjah Aminah juga, yang terakhir namanya Hajjah Aminah. Jadi siapa yang menikah dengan Hajjah Aminah berarti besok terakhir Hajjah Aminah juga. Nah, maksudnya siapa istri yang dari teman-teman di sini maksudnya. Jadi panjang ceritanya itu juga. Umur beliau berapa sekarang Hajjah Aminah? Mungkin 70-an ke atas ya. 70-an. Ini saksi hidup Tuan Guru Zul. Beliau yang komunikasi untuk kita dapat ketemu dengan Hajjah Aminah. Waktu itu masih suaminya Haji Muhlis. Haji Muhlis ya Tuan Guru. Sengken terbedai. Sengken terbedai. Lelah apa berazimat kan dia Tuan Guru Zul kan, gimana terbedait nih, mana-mana yang terbedait tetemin si Haji Muhlis lah nara cerita mau dicoba. Ya Allah ya Rabbi, mati wah sengsara wah lelah. Maksudnya sudah kita sama bertiga datang, assalamualaikum, oh iya datang tokol Haji Muhlis duduk terus ini niat kita, oh ya datang istrinya Hajjah Aminah duduk juga di sampingnya. Susah tidak berketuan, gimana dulu kenangannya dengan Tuan Guru Bengkel itu kan susah kita berempat bercerita. Jadi tanteh bilinan dulu
Ya Allah ya Rabbi. Jadi itu kenangan ya Allah. Itulah sehingga di akhir disertasi saya menulis di sana rekomendasi, biar nanti siapa yang neliti itu cari beliau itu, korek beliau, karena beliau yang hadir di akhir-akhir hidupnya itu loh. Gimana ini kan belum terdapat riwayat tentang gimana di dalam kehidupan beliau sebagai suami istri, cerita beliau segala macam itu seperti Aisyah gitu loh, belum gitu. Nah beliau bisa menjadi Aisyah dari Tuan Guru Bengkel itu yang bercerita, datang rekam nih bajang-bajangnya kayak datang terus rekam nih, cerita adik bercerita gitu. Yes, maksudnya adik-adik kan punya waktu yang banyak, akses yang cukup, tinggal datang rekam. Pacu seketik mana, seketik dan pacu juga, maksudnya itu kirim rekam itu aja. Gawe itu dindik luwe, lalu daftar yang akan dilakukan, tapi daftar pekerjaannya yang sudah itu cerita lah. Gawe itu loh. Nanti kalau keburu beliau wafat lagi kan susah kita kan. Ya Allah ya Rabbi, susah. Saya ketemu sama Hajjah Fatimah itu 2/3 kali. Dia sudah sepuh sekali, diberugat beliau melalui Tuan Guru Khalis seperti itu. Ketemu, wawancara, foto, kemudian komentar apa. Tanya dari Tuan Guru Khalis apa namanya, mencatat dulu beliau meminta Arlan Haryadi Ranggegate ya almarhum. Ya, itu yang menulis beliau apa catatan saya, yang pertanyaan saya dijawab seperti itu oleh Mas Arlan Nuryadi. Tulis, kemudian udah meninggal lama. Berapa tahun lebih, setahun. Iya. Makanya itu ya. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Tuan Guru Khalis membukakan pintu dengan menjawab beberapa pertanyaan itu. Sampai saya diberi akses untuk ada cuma 1 lemari ya Tuan Guru Khalis. Peninggalan beliau 1 lemari. Padahal kitab beliau itu berlemari-lemari, banyak sekali kitab beliau itu. Tapi yang tersisa itu 1 lemari, dan 1 lemari juga udah hilang. Alhamdulillah. Saya takut lemari itu hilang. Kalau lemari itu hilang, tidak apa-apa, kitabnya yang hilang itu susah. Soalnya kebiasaan itu Tuan Guru wafat, ikut semua hilang. Coba kitabnya hilang, semua hilang. Di rumah Tuan Guru Yakub gitu juga, sama, ke 1 lemari hilang sampai tidak ada yang tersisa. Oh ya Allah ya Rabbi, itu yang takut. Alhamdulillah masih terjaga, itu pun masih tersisa itu. Ya Allah, jadi itu sengaja saya tulis sampai misalkan sampai cucu, cicit dan segala macam, biarlah itu menjadi kenangan yang tercatat seperti itu. Persoalan apa, ada perselisihan dan segala macam, kita tidak ikut dalam hal itu. Kita ikut bosnya, ini loh fakta sejarah, ini loh yang kita harus akui. Dan kita bersyukur Haji Saifuddin yang sebagai nazir beliau itu sangat genem nulis, catat semua peristiwa dicatat. Bahagia rasanya kita dapatkan ini. Semua peristiwa dicatat. Tanggal sekian ini sekian ini terjadi, ini yang datang Tuan Guru ini segala macamnya. Tanggal sekian, jam sekian ini acaranya ini segala. Ada buku kecilnya, ada. Semua tercatat tentang ini. Ya Allah, udah. Di mana pekejuan yang lain banyak sekali juga, lengkap di sana juga.
Ya Allah ya Rabbi ya Karim, panjang sekali dia, sungguh sangat luar biasa, sungguh sangat luar biasa. Ada orang yang tekun zaman itu mencatat semua peristiwa itu. Nah ini kan direkam kemudian dicatat, coba itu. Dan itu pada selaku nanti kita meninggal, tidak tahu itu yang ini kan diangkat ini oleh generasi setelah kita. Itu sebagai amal jariah kita. Kemudian ada salah satu kitab namanya Dalilul Haul, disebutkan oleh Tuan Guru Zul tadi. Saya dapatkan dari Tuan Guru Bagu Dalilul Haul itu. Dalam bukunya tertulis itu di sana Dalilul Haul, dalil melaksanakan haul. Beliau diminta nulis oleh Tuan Guru Bengkel. Ini nak kiai sini tulis, tulis semuanya, semua sanad keilmuannya, tarekatnya itu turun di sana, dalil-dalilnya segala macam. Kecil buku itu tapi detail sampai baru terakhirnya beliau yang tanda tangan Tuan Guru Bengkel. Tuan Guru Bengkel tanda tangan itu biasanya kayak pulpennya itu tajam sekali, kecil dia punya tanda tangan itu, Muhammad Saleh, kecil dia tanda tangan tahun sekian, itu jelas dia. Di sana beliau sebutkan termasuk murid Tuan Guru Mutawalli atau seperguruan dengan Tuan Guru. Nah, beliau murid tapi tetap beliau sebut di Dalilul Haul itu bahwasanya dia mendapatkan tarekat juga dari Tuan Guru Mutawalli. Tuan Guru Bengkel, coba seorang guru takzim kepada muridnya Tuan Guru Mutawalli, tetap dia sebut di Dalilul Haul itu. Buka aja nanti Dalilul Haul itu, dia sebut Tuan Guru Mutawalli. Saya dapatkan dari anak saya Tuan Guru Mutawalli Jeruaru, disebutkan. Baru terus dalil apa namanya kiai-kiai itu sampai Tuan Guru Bagu itu tertulis, itu jelas, itu tertulis. Itulah silsilah yang tadi disebutkan, Tuan Guru Mutawalli, kemudian Tuan Guru Sibawai. Saya alhamdulillah mungkin sebulan yang lalu dapat berkunjung berziarah ke makam Tuan Guru Sibawai. Terakhir saya lihat beliau itu setiap tahun diundang haul oleh Tuan Guru Bagu, Tuan Guru Sibawai ini. Terakhir beliau datang, kurus beliau, kemudian menyampaikan ceramah tausiah bersama beliau. Ini saya hadir juga sana itu. Tumben beliau hadir. Coba, jarang Tuan Guru Sibawah itu mau hadir undangan itu, jarang. Ndek angannya, hatinya itu sulit sekali. Datang kemudian ternyata di akhir tahun atau apa, wafat beliau. Coba, ya Allah ya Rabbi. Biasanya haul itu antara Januari sampai April biasanya. Januari, Februari, Maret, April itu haulnya di Bagu. Beliau datang, beliau wafat November. Coba, itu kan pertemuan terakhir, kayak kontak-kontakan dia. Saya datang, saya terakhir. Itu isyarat saja. Saya cuma nanya waktu itu ke Tuan Guru Bagu, Syekh, Tuan Guru Sibawah tumben hadir. Iya, tumben hadir. Tumben aja hadir. Tumben mau hadir dan ternyata pamit. Hadir untuk pamit seperti itu. Ya Allah, itu sungguh sangat luar biasa itu. Seorang wali-wali Allah itu. Dan itu mereka saja yang lebih tahu tentang hal-hal itu. Tuan Guru Sibawai, saya datang ke makam beliau ke Gunung Yasyana, gunung kemudiannya, alhamdulillah luar biasa. Orang yang sangat Tuan Guru, yang sangat mandiri, sangat kuat pendiriannya, dan sangat tidak tergantung orang lain, pemerintah tidak, kemudian juga supportnya, pokoknya jalan.
tidak mau berdakwah dengan pengertian jauh, nambah nanti apa masyarakat itu malu sendiri dan datang seperti itu. Itu beliau Tuan Guru Subawai. Nah ini patut kita contoh seorang tokoh masih pada zaman modern ini. Sampai SBY kan yang sering ke sana itu, matur SBY belum bupati atau apa. Kalau bupati datang atau siapa segala macam tamu yang datang itu, kalau beliau nggak mau diminta pulang, nunggu enggak sudah seperti itu luar biasa. Informasinya kan apa namanya, pom bensin yang di Jeruwaru itu dikasih SBY, dikasih seperti itu. Tapi tidak peduli harta. Di gunung beliau tinggal, kemudian ya apa istilahnya, babat alas ya, babat hutan seperti itu. Nah itu tuan guru kita, termasuk tuan guru Bengkel ini yang tahun 1916 hadir di Bengkel ini. Tebayangan 1916 awal abad ke-20 coba beremberuan ke Bengkel, beremberuan. Dan tuan guru Bengkel itu punya sudah banyak sekali orang mewakafkan tanahnya, itu sungguh sangat luar biasa. Ini kemudian di sana segala macam. Nah ini yang harus dijaga ya, kita jaga. Alhamdulillah tuan guru Khalisus Sabri di sini penjaga dari yayasan Darul Quran itu sendiri. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, setiap bicara tentang tuan guru Bengkel ini tidak habis-habisnya ya. Ini masih cerita seputar tentang belum kajian beliau. Saya sering sedih ya melihat generasi sekarang. Mohon maaf ya, saya termasuk generasi sekarang masalahnya. Saya sedih dengan generasi sekarang ya, yang karya beliau Tuan Guru Bengkel itu sungguh, saya katakan sungguh sangat luar biasa. Saya menerjemahkannya sudah berapa ya? Taklimus Sibyan, Cempaka Mulia, Dalilul Haul belum, tapi kaji-kaji saja itu belum. Itu yang sudah terbukukan. Bintang Perniagaan sudah saya anut saja, tapi belum saya detail. Untuk saya sudah edit, tapi belum detail saya selesaikan. Tapi satu kitab yang tadi Taklimus Sibyan bi Ghayatil Bayan, kitab kecil tapi mencakup banyak ilmu dan sangat dasar dan wajib diketahui oleh kita. Ya Allah, dasar sekali. Kaji, tanya jawab itu dibahas, luar biasa sekali. Di sana saya dapatkan ilmu ya, dalil yang misalkan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Kalau di hadis sampai sana dia wa muslimatin, itu dalam banyak kitab itu ditambah wa muslimatin itu. Saya pernah mau merujuk hadisnya itu, tapi kan mau merujuk hadis itu kan muslimin sampainya, tapi muslimatin tambahan dari beberapa kitab gitu. Tapi di bawahnya ditulis lagi bidang ilmu atau ilmu apa saja yang fardu ain itu. Baru dijawab ilmu yang fardu ain dituntut itu oleh setiap muslim itu adalah ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. 3 ilmu ini yang wajib dulu fardu ain. Jadi penjelasannya detail sekali. Kalau dulu hadisnya itu thalabul ilmi ya ilmu saja, ilmu apapun, mau ilmu kedokteran, ilmu apa segala macam boleh, itu wajib kita fardu ain. Tapi ternyata penjelasan Tuan Guru Bengkel yang wajib fardu ain itu adalah
tauhid dulu, tentang ketuhanan, tentang Allah dulu, tentang keesaan Allah, baru tentang fikih, setelah itu tasawuf, dan harus urut ini. Ya harus tajah. Dan itu pada kitab kecil ini katanya. Itu sebabnya kalau kitab itu wajib sebenarnya. Saya udah di wirid, kelompok wirid saya di Banjar di rumah itu udah berkali-kali. Itu saja yang saya aji. Udah mungkin 3 kali hatam baru saya ganti kitab-kitab yang lainnya dulu. Maksud saya adalah betapa detail beliau memberikan penjelasan, kemudian tentang tauhid, tentang fikih, tentang haid, tentang ya Allah, detail sekali. Udah perajahin dah, belajar dah seperti itu. Lamun dek perajahin itu sombong dalam pengertian itu. Saya aja sekarang, saya sudah mungkin berapa tahun diminta oleh Tuan Guru Bagu untuk menulis namanya kumpulan sholat sunat, begitu. Ternyata kumpul sholat sunat itu lebih dari 33 macam sholat sunat. Coba telung dasar telu lebih macam sholat sunat. Sedangkan itu enggak tahu, itu kan cuma piring rawatib tahu, dan dia tahu bisa rawatib nembe, sak muakkad nembe, si gairu muakkad nembe. Kita enggak tahu dia, enggak ansal tahu ke sholat tahajud, mun tegawe, piran tegawe, umpentan tegawe, dia tahu. Sholat duha tahu kedua, enggak sholat hajat istiharah enggak tahu tuh. Pas tidak merari doang di istiharah. Hah? Pas merari doang di istiharah. Lah berarti lamun dia merari dan istiharah. Nah, enggak tahu. No. Padahal banyak sekali salat sunat itu, ya Allah ya Rabbi. Dan itu dikerjakan oleh Tuan Guru Bengkel. Itu dikerjakan oleh Tuan Guru Bagu sampai sekarang, itu yang bikin ya Allah ya Rabbi. Coba. Ya pun pacu, ya pun memang pacu dan paut jadi Tuan Guru. Orang-orang yang sholat malamnya tekun sholat, sholat sunatnya sudah atas. Itu sholat wajib doang. Wah, sholat males tuh kan? Sholat wajib. Yang udah ranking sholat wajib, sholat sunat sudah. Ya Allah ya Rabbi. Enggak. Itu sebenarnya saya berpikir, ya Allah, mulai itu enggak nanganan masuk enggak, itu sombong, itu bajang, itu sombong, itu tua, itu sombong, maksud itu milih berajah, itu berajah baca, berajah segala macam itu. Ya kita hanya puas, oh aku sudah belajar le aliyah lai ada, padahal ilmu enggak, entah ilmu seperti itu. Ya Allah, seperti itu. Belum lagi doa-doa, belum lagi segala macam. Tuan Guru Bagu itu punya doa ya, buku khusus doa. Mau ada senggeger itu ada, penyayang ada macam, mau tolak bala macam ya. Banyak sekali. Sama Tuan Guru Zul kita dapatkan dari Tuan Guru Asy'ari Mas Bagil juga banyak sekali. Sampai beliau itu nulis di depan bukunya itu, ada Tuan Guru Asy'ari itu haram diamalkan tanpa tanpa izin. La ilaha illallah. Oh, tidak berani kita, tidak berani. Jadi kita harus saja haram di depan kita itu, padahal di sana itu macam ilmu itu macam. Ya kita harus izin sama anaknya beliau baru kita berani baca amalkan itu. Itu berani begitu lah, kan susah itu kan, susah gitu. Ya Allah ya Rabbi, itu maksud saya. Betapa banyak, sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Nah, teman-teman, adik-adik dan segala yang punya kesempatan banyak ini hafizin bersama teman-teman di sini, syukur, silahkan. Banyak ruang yang Anda harus isi, tekuni dengan itu,
dengan sungguh-sungguh, niat ikhlas untuk mengabdikan diri untuk umat. Sudah pesannya Tuan Guru Bagu ya tadi itu, ikhlas khidmah. Kemarin semalam itu ada Prof Nurholis. Prof Nurholis itu adalah mantan sekjen Kemenang, datang masih malam ini, beliau nginep di sana. Apa beliau bilang? Tuan Guru Bagu ini kan diminta menjadi penasihat presiden. Itu makom yang sudah tinggi hitungan manusia ya, kita ya. Diminta, bukan meminta, diminta untuk menjadi tim penasihat presiden. Informasinya minggu depan akan datang Jokowi, informasinya, tapi tidak tahu. Tapi datang apa tidaknya, beliau diminta menjadi tim penasihat presiden. Apa beliau jawab terhadap guru Prof Nurholis tentang Prof Nurholis ini arah anjan senjari ilmu ya. Ini anak kiai juga, tapi ada disuruh dia itu untuk mencari ilmu ke Tuan Guru Timur, ke Kiai Timur. Terbayanglah Tuan Guru Bagu, kemudian perlihatkanlah fotonya ke salah satu kiai atau apa. Tidak kenal padahal, tahu udah bilang itu udah wali lana. Seperti itu sih, wali lana datang dah ke Bagu, datang makanya beliau dia matur apa? Matur untuk jadikan ilmunya itu. Diam sejenak Mami, kemudian beliau bilang, insya Allah saya cuma bisanya itu tawassul saja, tawassul pada guru-guru saya, khususnya Tuan Guru Bengkel, tawassul kepada guru. Enggak, itu aja yang saya bisa, tidak ada saya bisa apa. Tapi berkah tawassulnya kepada gurunya, khidmah pada gurunya itu, dia jadi seperti itu, wali itu. Saya pernah nanya, Syekh, beliau ini dipesan oleh Datuk Bengkel, kalamun arak masalah datang ke Bengkel, datang ke makamnya. Beliau sendiri yang cerita, lamun marak masalah nak Kiai, besok setelah peninggal saya datang ke saya matur. Jadi Tuan Guru Bagu lemu arah masalah sudah duduk, sudah datang dah beliau, diam datang duduk saja, tidak bicara secara lisan, bicara secara batinnya. Sampai saya tanya beliau itu, gimana bicara antum sama Tuan Guru Bengkel, saya bilangnya. Dia mengalir begitu saja. Hati saya itu udah kayak tumpah. Saya bicara sama dia itu seperti berhadapan orang. Beliau pun menjawab seperti itu. Jadi tak terucap. Diam beliau itu di sana. Ndik ternyadu, itu tuh. Maksudnya ini real itu keadaan. Ini Tuan Guru. Kita bilang bohong Tuan Guru, tidak mungkin nih. Tuan Guru seperti itu datang beliau. Dan banyak kasus, banyak karomah beliau. Sudah dapat haji, berangkat haji beliau. Mbok itu dengan Bengkel, dia tuah ziarah dok makam Tuan Guru Bengkel. Mbok baca petih doang sengken. Sengken, coba ziarah. Saya mungkin sepanjang wajib saya jalan waktu ke Mataram, tidak lewat Bengkel pun wajib saya baca, wajib saya baca sepanjang sebolak balik saya. Ini tahadduts bi nikmatillah aja, wajib saya, tidak pernah, apalagi ke Bengkel, wajib saya matur ke Mami Bagu, Syekh, wajib saya baca Fatihah ke Nabi, ke para sahabat, para aulia, kepada Gus Dur, Kiai Hasyim Asy'ari, Syekh Abdul Qadir Jani, Tuan Guru Bagu, Tuan Guru Yakub,
pas makamnya Tuan Guru Bengkel langsung. Baru kepada keluarga, tetap Tuan Guru Khalis besar keluar wajib saya bacakan Al-Fatihah juga pada keluarga. Baru kepada kaum muslimin muslim wajib. Saya wajib bagi diri saya. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya wajibkan diri saya untuk itu. Saya wajib seperti itu. Saya bertawassul kepada beliau. Wajib setiap apapun. Saya kemarin untuk calon rektor matur, saya diam saya di sana, diam dulu, ya matur, diam di sana di makam, sudah izin saya langsung saya daftar sudah. Sebelum saya dikukuhkan menjadi guru besar profesor, Mas sama Retno sama ini, saya datang ke makam izin, berkah dari buku ini, berkah dari Tuan Guru Bengkel saya menjadi profesor, izin Kiai Syekh matur saya sebelum masih pagi itu jam 7 itu saya datang baru ke tempat pengukuhan. Itu saya maksudnya tahadduts bi nikmatillah. Dan ini adalah termasuk beliau adalah guru-guru saya sampai sekarang. Apapun itu kondisinya, walaupun mungkin saya jarang ke Bengkel bersama beliau atau apa, tapi hati itu tetap. Kalau Bengkel itu Guru Zul banyak, saya bacakan Fatihah untuk beliau. Itulah guru-guru saya. Maksud saya adalah apa yang ditinggalkan oleh guru-guru kita itu dengan adanya tulisan ini, mari kaji, amalkan. Bengkel ini namanya wajibkan, karya Tuan Guru Bengkel itu wajib dikaji di madrasah. Mau dekan ibtidaiyah sampai SMA sampai wajib seperti itu. Wajib dia tahu. Ini loh tokoh, ini loh segala, ini loh kiai, ini loh. Wajib dia. Sehingga dia bangga nanti, oh ini adalah karya beliau, ini adalah pernah saya ngaji seperti itu, seperti yang tadi disebutkan. Oh saya pernah mondok di Bengkel, oh segala macam. Oh saya sekarang pernah sekolah di Bengkel tapi juga ngaji bukunya Tuan Guru Bengkel. Itu maksud saya. Ya, semoga ini adalah awal dari semua ini. Beliau adalah lebih aklam dari saya dari semua ini. Sumber-sumber semuanya adalah dari beliau juga, dari Pak Baihaqi juga, dari keluarga juga. Di sini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang tak terhingga. Tuan Guru Khalis, kemudian beserta keluarga sini yang memberikan juga, ada Tuan Guru siapa namanya, Hajah yang berikan kita foto itu Hajah Qari'ah ya, yang putrinya Tuan Guru Haji Ahyar itu dikasih foto. Ya Allah, luar biasa, alhamdulillah. Jadi itu kebahagiaan. Dan semua saya nempelin foto itu aja, lihat di disertasi saya itu, saya foto itu saya langsung detailkan di sana. Saya ini dapatkan dari ini atas izin ini segala macam saya tuliskan di sana. Ini adalah dia berempat atau duduk, posisi duduk saya edit dan segala macam seperti itu. Itu dia cara saya mentakzimi biar tidak hilang berkah ini. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Al-Mukarram Profesor Dr. Adi Fadli MA. Begitu banyak tadi yang disampaikan ya, dari sebenarnya kita sebagai orang Bengkel sendiri mungkin ada hal-hal baru yang baru kita tahu. Selanjutnya kami mohon kesediaan sebagai pembanding Bang Majas pribadi untuk menyampaikan sebagai. Dipersilakan Bang, sila ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saya kaget sebenarnya diminta sebagai pembanding. Saya harus bandingkan dengan apapun, saya juga bingung sebenarnya. Mohon izin Tuan Guru Zulkarnain, Prof. Adi, tapi saya ingin bicara sederhana saja. Apakah sesuatu itu bermakna, bermanfaat karena sesuatu itu memang telah bermakna dan bermanfaat, atau kemudian kita memberi makna dan memberi manfaat di dalamnya? Dan saya sebut ini pengajian ya. Pengajian malam ini tentu akan bermanfaat, akan sangat bermakna kalau kita semua kemudian memberi makna dan memberi manfaat di dalamnya. Saya pikir apapun yang telah disampaikan oleh Tuan Guru Zulkarnain, oleh Prof. Adi, adalah persoalan yang sebenarnya bagi saya pun sebagai orang yang baru saja datang ke Lombok sangat luar biasa. Nah, keluar biasaan ini apakah akan kita lihat sebagai sesuatu yang melintas begitu saja, atau kemudian kita akan bekerja keras bahwa apapun yang telah dilakukan oleh Tuan Guru Soleh Hambali itu menjadi sesuatu yang kemudian bisa kita kapitalisasi, bisa kita amplifikasi menjadi sesuatu yang tentu lebih sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat umat Islam di Pulau Lombok ini, di NTB ini, dan tentunya di Indonesia. Jadi tentu tadi Prof. Adi sudah menyampaikan Datuk Bagu diminta menjadi salah satu penasehat Presiden. Itu tentu bagian dari perjuangan Datuk Bekal juga, bahwa barokahnya hari ini tentu diterima oleh para murid-muridnya, para santri-santrinya. Nah, apakah itu akan kita biarkan melintas begitu saja, atau kemudian kita semua sebagai penerus beliau akan mengaktualisasikan pengetahuan, kecerdasan beliau tentu pada konteks hari ini, bahwa kita pernah memiliki seorang ulama yang sangat cerdas, ulama yang sangat hebat, dan tentu kita harus berjuang untuk membuktikan bahwa kita juga penerus-penerusnya yang hebat. Menurut saya seperti itu. Dan saya sudah mendengar dan kita pernah bercanda-canda, menurut saya sangat layak jika Bekal ini menjadi ground zero, titik nolnya NU di NTB. Pertanyaan itu harus kita jawab. Saya berharap malam ini menjadi malam yang sangat barokah, sehingga kita sanggup membangun roadmap, kita sanggup membangun peta perencanaan yang memadai, mumpung para ulama-ulama sepuh hari ini masih ada. Waktu kita sangat mepet sebenarnya, kita harus bekerja-kejaran dengan waktu. Sebab saya belajar sama Prof. Adi, bahasa beliau itu pacu-pacu. Prof, pacu-pacu itu apa tuh, Prof? Cepat-cepat, kita harus cepat gitu. Sebab kalau nggak cepat kita ketinggalan. Kira-kira seperti itu. Nah, oleh sebab itu maka pertemuan malam ini
tentu akan sangat mulia, sangat bermanfaat, sangat bermakna kalau kemudian kita tindak lanjuti. Alhamdulillah kemarin sahabat-sahabat di Darul Quran sudah memulai ini Prof, buka museum ya, buka museum, kemudian buka ruang dokumentasi, dan rencana kita akan ngaji bareng-bareng insyaallah. Ini ada teman-teman alumnus dari Jombang gitu ya. Saya sering bercanda, tanggung jawab Anda sangat besar karena Anda belajar pada Mbah Hasyim Asy'ari, saya bilang gitu. Nah, itu harus dibuktikan gitu. Itu harus dibuktikan bahwa Anda memang ngaji sama nasabnya sama Mbah Hasyim Asy'ari, kan kira-kira seperti itu. Mohon maaf Tuan Guru, jadi kami kalau di Jawa itu manggilnya Mbah gitu ya. Ya itu kita panggil Mbah gitu. Kira-kira seperti itu. Saya tidak ingin memperpanjang, memperlebar lagi karena sudah cukup banyak yang disampaikan oleh Tuan Guru Zulkarnain, Tuan Guru Haji Profesor Adi Fadli, yang insya Allah beliau akan dipilih menjadi rektor insya Allah. Setuju ya? Amin. Gitu ya Prof ya? Kok terus ya bersaing biasa Prof gitu. Tapi kalau istilah orang Jawa itu, kalau wahyunya Lailatul Qadarnya itu jatuh pada Prof Adi Fadli, tentu kita semua akan sangat bersyukur. Kira-kira seperti itu ya. Ini nggak ada kaitannya dengan NU, wong ini rektor UIN kok. NU kan beda lagi gitu sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Dan semoga pasca ini kita semua pacu-pacu untuk membuktikan bahwa Bengkel layak menjadi ground zero NU di NTB. Kira-kira seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.